Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik dengan judul Jokowi tetaplah bersinar. Semangat para politisi bersilaturahmi di hari Lebaran. Ini menarik karena memang suasananya masih suasana Lebaran. Kita melihat hari Lebaran kali ini berjalan dengan sangat baik, kondusif, dan menyejukkan. Tapi ada satu hal yang ingin kita ingatkan lagi, bahwa kalaulah seandainya ya, dahulu PDIP mau menerima tawaran Jokowi menyandingkan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo, maka semua carut-marut Pilpres 2024 ini tidak akan terjadi. Karena kontestasinya sangat sederhana. Kalau dalam persentase itu hanya antara 20% melawan 80%. Artinya kesenangan kepada pemerintahan Jokowi masih tergambar sebanyak 80% lebih. Sementara yang lainnya yang ingin perubahan hanya 20%. Sehingga kalau seandainya saat itu PDIP dan Koalisi Indonesia bersatu, ya sudah, semua game over. Tapi itu tidak terjadi. Itu kalau kita melihat positifnya, ternyata Tuhan yang Maha Kuasa ingin memberikan Pilpres 2024 ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi Indonesia. Itu yang bisa kita lihat. Apa yang terjadi pada prosesinya itu ternyata menarik. Apalagi ditambah dengan tagline bahwa Pilpres 2024 penuh kecurangan, terstruktur, sistematis, dan masif. Seminggu sebelum, tepatnya itu sehabis setelah persidangan Mahkamah Konstitusi dan sebelum hari Lebaran, itu memang masih terlihat serangan kepada Jokowi itu sangat sangat vulgar ya, di luar istilahnya nalar kita berpikir secara normal. Itu khususnya yang ditembakkan atau yang dicorongkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menohok dan ya brutal gitu ya. Tetapi bersamaan dengan itu dan dekatnya hari Lebaran, Prabowo Subianto selalu menggaungkan semangat kebersamaan, semangat rekonsiliasi, semangat untuk guyup kembali. Dan itu diutarakan dengan niat Prabowo Subianto untuk menggandeng ketiga tokoh nasional yang masih ada saat ini, yakni SBY, Megawati Soekarno Putri, dan Jokowi sendiri, termasuk Prabowo sendiri. Prabowo ingin bahwa dalam pemerintahannya itu ada semacam sinergis antara para tokoh ini dalam memberikan guidance-nya atau saran-sarannya atau kontribusinya bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itulah yang kemudian mewarnai semangat silaturahmi pada hari Lebaran. Itu kita bisa terlihat dari kunjungan Prabowo Subianto ke Megawati Soekarno Putri dan juga salam-salaman atau peluk-pelukan antara TKN kubu Prabowo dan TKN kubu Ganjar Pranowo. Karena memang sejatinya mereka adalah teman lama, hanya
menempati posisi yang berseberangan ketika kontestasi terjadi. Tapi ketika ada peluang silaturahmi, tentu saja mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang kalau para pengamat ingin sebetulnya kapan pertemuan antara Joko Widodo dan Ibu Megawati, itu selalu pemicu kalau kita lihat di media-media arus utama ya. Tetapi sebetulnya bagi para politisi sekelas beliau-beliau itu kan sudah sebetulnya bukan lagi wacana bagi para pengamat politisi seperti kita itu atau para pengamat biasa. Biarlah mereka seperti manusia apa adanya. Kalau kondisi ini memang boleh dikatakan hampir sama dengan serupa ketika pada 2004 saat SBY meninggalkan Megawati dan bahkan bertarung dengan Megawati di saat itu, maka pada 2024 sepertinya Jokowi juga meninggalkan Megawati dengan pola yang hampir sama serta semangat tentu yang berbeda ya. Tetapi itulah yang terjadi. Dan dua-duanya itu menjadi kekalahan di kubu PDIP, di kubu Megawati. Nah, terpulanglah seperti apa PDIP mensikapi kondisi ini. Apakah mereka seterusnya berada di posisi oposisi ketika SBY di dalam pemerintahannya dahulu? Apakah PDIP tidak mempertimbangkan adanya pilkada serentak pada bulan November 2024? Semua itu jadi bahan pertimbangan. Kalau Jokowi sendiri sebetulnya sudah tidak terpengaruh apa-apa. Baginya dinamika-dinamika seperti itu sudah biasa. Dan kita melihat sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh Joko Widodo, ya sinyal-sinyal yang seperti selama ini selalu dia berikan. Kalau memang masalahnya tidak terlalu urgen, dia tidak memberi komentar apa-apa. Kita hanya melihat bahwa dia memberi sinyal, membalas sinyal ketika Hasto beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa Jokowi pernah mau mengambil alih PDIP. Dan Jokowi bilang, jangan begitulah. Ngono ya, ngono neng ojo ngono. Bapak dan Ibu sekalian, itulah semangat yang kita lihat pada saat kita merayakan hari Lebaran pada tahun 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.